Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah dan teman-teman serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang berdakwah dengan penuh kelembutan. Berdakwah dengan penuh kelembutan, gaya dakwah itu penuh variasi. Ada yang meletup-letup sehingga umat terbakar, ada juga yang lembut namun menyentuh. Jiwa seorang muslim yang lemah lembut merupakan refleksi dari kelembutan kolbu. Semakin lembut kolbu seseorang, maka kelemah lembutannya akan semakin tampak. Kolbu yang lembut akan memancarkan jiwa-jiwa yang peka. Sebaliknya, hati yang kesat dan keras akan melahirkan tindakan yang kasar dan sembrono, bahkan brutal. Karena kolbu merupakan barometer action seseorang, maka tidak heran kalau Nabi SAW menyatakan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang lembut. Karena Allah mencintai kelembutan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Fa'innar rifqa lam yakum fi syai'in qattu ila zanahu wa la nuriza'u min syai'in qattu ila syarah." Artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Dan di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliaulah manusia yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang didakwahinya. Hari ini banyak di antara manusia yang menolak dakwah Islam. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kelembutan dalam dakwah tersebut. Islam itu ibarat mutiara, sedangkan kelembutan adalah bak bungkusnya. Ketika bungkusnya tak lagi indah dan kotor, maka jangan pernah berharap manusia mau membukanya. Membuka saja tidak, apalagi menerima mutiara yang ada di dalamnya. Seseorang ketika berdakwah hendaknya memperhatikan akhlak yang mulia ini. Dan janganlah ia sampai gegabah dan bertindak kasar dalam dakwahnya. Dakwah merupakan amalan yang begitu mulia, dan ia adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Inilah jalan Rasulullah SAW. Jangan sampai dakwah yang mulia ini dikotori dengan kekerasan, ketergesa-gesaan yang akan berakibat penolakan atas sebuah kebenaran yang disampaikan. Kita belajar dari kelembutan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Telah mencontohkan dengan perilaku lemah lembutnya ketika suatu hari Rasulullah beserta para sahabat berada di masjid. Tiba-tiba datanglah suku Badui yang mengencingi salah satu bagian masjid. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah sama sekali tidak marah terhadap orang tersebut. Berbeda lagi dengan para sahabat yang langsung marah, bahkan sebagian ada yang ingin menarik dan menghajarnya. Contoh lain dari sikap lembutnya Nabi SAW dalam berdakwah adalah menempatkan manusia sesuai kedudukannya, memberikan gelar atau julukan yang sesuai. Hal ini sangatlah diperhatikan Rasulullah SAW. Ini termasuk kelembutan dakwah Islam yang langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai contoh bagi umatnya.
Hal ini sudah menjadi bukti bahwa kesuksesan dakwah dapat diperoleh dengan kelemah lembutan kepada objek dakwah. Dan kelembutan itu tidak akan menimbulkan permusuhan antara yang mendakwahkan dan yang didakwahkan. Permusuhan antara seseorang dengan musuhnya akan berakibat orang tersebut tidak mau mengikuti kebenaran seperti musuhnya. Lalu, manusia apabila berselisih, maka dia akan selalu merasa berada di pihak yang benar dan lawannya berada di pihak yang salah. Padahal, tidak mustahil bahwa di samping ada kesalahan pada musuhnya, dia juga memiliki kebenaran. Selain itu, kelembutan dalam berdakwah amat diperlukan karena kan tabiat manusia tidak ada yang pernah senang dan menginginkan kekerasan. Bahkan, orang yang berdakwah dengan cara yang kasar, gegabah juga tidak ingin jika diperlakukan dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Maka, hendaknya seseorang mendakwahi saudaranya dengan penuh kelembutan sebagaimana dirinya senang diperlakukan dengan lembut. Rasulullah SAW bersabda, "Waliyati ilan nasi ladzi yuhibbu ayyuta ilai." Artinya, hendaklah ia memberi kepada orang lain apa yang ia suka untuk diberikan padanya. Hadis riwayat Muslim. Bisa disimpulkan dari hadis ini, jika seseorang ingin berdakwah, maka sepatutnya ia membayangkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi objek dakwah. Tentunya, ia akan senang jika mendapatkan nasihat dengan cara yang santun dan penuh kelembutan. Jika demikian, maka berdakwahlah dengan lembut. Selain itu pula, kondisi masyarakat kita banyak mengedepankan perasaan dibanding ilmu dan dalil. Maka ketika kondisi seperti ini, kelemah lembutan menjadi senjata ampuh dalam berdakwah, agar apa yang disampaikan memberikan pengaruh kepada manusia. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, zaman ini adalah zaman lemah lembut, kesabaran dan hikmah, bukan masanya kekerasan, sebab kebanyakan manusia berada dalam kebodohan, dalam kelalaian, lebih banyak mengedepankan urusan dunia, maka diharuskan untuk banyak bersabar dan lemah lembut sehingga dakwah bisa tersebar dan sampai kepada manusia dan mereka menjadi mengerti. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada semua. Majmu' Fatwa Syekh bin Baz. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa kelembutan menjadikan dakwah Islam lebih mudah diterima. Ketika kelembutan telah menghiasi dakwah, maka dakwah Islam akan memberikan pengaruh pada hati-hati kaum muslimin dan menghasilkan perubahan yang besar di masyarakat. Sungguh, kelembutan tampak begitu remeh, namun pengaruhnya begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya, karena kebenaran hanya ada pada milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.